Halo, selamat datang di podcast The Leader dalam program Aku Berani Cerita. Saya Rima dan saya Arifa Safura. Kita lagi ada di studionya Kak Arifa ya? Iya. Apakah namanya boleh di-mention Kak? Patabolin Studio. Di podcast ini kita ingin mengangkat cerita anak muda, masyarakat, dan rasa nyaman tinggal di Aceh. Mau nanya nih, kegiatan Kak sekarang apa nih kira-kira? Saya di rumah aja. Sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, kemudian sambil ngurus anak, saya menyalurkan hobi saya melukis dan juga berbisnis kecil-kecilan di rumah bersama suami gitu. Oh ya, sebagai informasi, Kak Arifa ini adalah salah satu anak muda Aceh yang keren. Beliau adalah salah satu seniman muda perempuan ya Kak. Biasanya kan kita sering nih, seniman laki-laki, tapi di Aceh ada juga nih seniman perempuan dengan karya-karyanya. Dan salah satunya kemarin ada pameran ya Kak di Museum Macan. Boleh cerita nggak Kak apa kira-kira pamerannya tentang apa gitu? Baik. Jadi bulan 2 kemarin saya pameran di Museum Macan Jakarta. Itu kayak pameran kolektif. Jadi nggak yang sendiri gitu kan, tapi beberapa provinsi di Indonesia, misalnya kayak Aceh, saya, kemudian ada Bandung, ada Jakarta, sampai Papua malah gitu. Kolektif bersama mereka bikin project Present Continuous. Jadi itu nama pamerannya. Saya di Aceh bersama kurator Putra Hidayatullah yang ngajak saya untuk ikut berpameran bareng. Kami ngangkat isu tentang trauma kolektif yang terjadi di Aceh pada masa konflik gitu. Jadi saya angkat 2 perempuan yang mengalami trauma pada masa konflik, di mana trauma mereka sampai sekarang tuh belum sembuh gitu. Saya bikin instalasi yang mewakili cerita itu, kemudian dipamerkan di Museum Macan. Oke, salah satunya yang ini Kak ya? Enggak, kalau ini sih lebih ini beda dengan Dancing Shadow. Kalau itu Dancing Shadow. Kalau ini tentang trauma juga, tapi ini lebih ke trauma masa kecil gitu. Trauma masa kecil yang belum sembuh, yang ikut serta menyertai kita sampai dewasa gitu, nggak sembuh, tapi kita pengen berdamai nih dengan luka-luka masa lalu itu gitu. Jadi di sini saya bikin kayak semacam afirmasi juga, misalnya untuk penyembuhan kayak gitu. Gitu. Ya. Kalau saya lihat sendiri Instagram Kakak itu kayak melihat kayak lukisan, gambar gitu. Itu tuh punya karakter gitu Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak yang pengen Kakak sampaikan dari lukisan, dari gambar-gambar yang udah Kakak buat? Sejauh ini ya, saya kan mulai fokus itu setelah selesai kuliah 2014. Itu saya benar-benar dari awal tuh memang awalnya sih nggak yang tematik gitu kan, lebih ke memang gambar saya itu rata-rata perempuan semua. Saya suka lihat perempuan inspiratif, siapa penyanyi atau siapa gitu, saya suka gambar gitu. Kemudian makin kemari saya kayak coba baca-baca buku juga gitu tentang feminisme, tentang sosial, sejarah. Jadi kayak semacam terbuka gitu pikirannya, dan itu mempengaruhi saya dalam berkarya gitu. Dan lebih berani untuk ngangkat-ngangkat isu sosial, misalnya tentang hak asasi manusia, tentang perempuan, tentang kesetaraan juga, dan juga tentang perbedaan gitu. Kayak kemarin kan saya sempat hadir gitu di pameran yang The Leader bikin kan, itu sangat luar biasa sekali karena secara tak langsung itu benar-benar mewakili apa yang saya karyakan selama ini kayak gitu, tentang toleransi gitu. Oke, saya kalau dari gambarnya sendiri ada nggak sih Kak gambar yang menurut kakak suka nih, kayak melampiaskan kayak kegundah gelanaan Kakak tentang diri kayak gitu di gambar-gambar itu? Itu pasti ya, karena setiap kita menggambar itu sebenarnya kita personal gitu, walaupun kita mengangkat sesuatu hal yang lain, bukan tentang diri kita, misalnya kayak Dancing Shadow tadi tentang trauma kolektif, tapi secara tak langsung saya di masa kecil itu juga mengalami itu. Kita kan besar dan tumbuh di tempat yang memang mengalami konflik, secara tak langsung itu mempengaruhi kita ketika kita sudah besar sekarang gitu kan. Memang waktu kecil kita nggak begitu peka, tetapi seiring bertambahnya umur dan kita semakin istilahnya ada pengetahuan yang masuk gitu, itu membuat kita istilahnya kayak ke-trigger gitu. Kita kayak ngerasa, oh ternyata kita sakit loh, kita belum sembuh gitu. Jadi dari itu coba suarain gitu, kalau kita itu sebenarnya trauma kolektif itu di sini kayak sudah di sudah di
ya udah diokekan gitu, apa ya istilahnya itu? Oh, dimaklumi. Ya, dimaklumi gitu. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu, dan itu mempengaruhi sekali dengan pertumbuhan kota yang ada di sini, misalnya kayak aturan-aturan yang dibuat pemerintah, dan itu mempengaruhi gitu. Jadi nggak ada kesadaran jadinya, kesadaran untuk sembuh. Betul-betul. Kalau Rima pribadi ngelihatnya seseorang anak itu kayak tumbuh dengan dua yang berbeda gitu. Kalau ada yang trauma kolektif, si anak 2 kali lipat bekerja, 2 kali lipat gitu ya Kak, kayak untuk ngobatin rasa-rasa yang mungkin suatu hari itu akan jadi bumerang untuk dia gitu. Itu berkaitan dengan inner child ini juga gitu kan. Misalnya ini saya lihat anak kecil yang tumbuh kembang sama orang tuanya yang nggak sembuh. Orang tuanya yang nggak sembuh, jadinya dia melampiaskan ke anak. Betul. Berarti anak itu kan nanti tumbuh dengan inner child yang baru dan berkali lipat kayak kakak bilang tadi. Dan itu makanya dari sekarang kita harus membuat kesadaran itu sih. Itu yang saya lakukan, yang saya kampanyekan walaupun sendiri, dan saya ingin mempengaruhi orang lain juga untuk kita memiliki kesadaran yang sama gitu. Karena luka batin masa kecil itu mempengaruhi tumbuh kembang kita secara personal, bahkan keseluruhan yang ada di Aceh misalnya dengan trauma kolektif yang ada gitu kan. Gimana kita mau berkembang lebih maju gitu. Dan saya pribadi nggak mesti orang lain gitu ya. Saya kalau misalnya keluar itu ada rasa-rasa minder, insecure, orang kok berkembang sekali, kok saya gini-gini aja gitu. Dan itu bikin saya minder gitu ya. Umur 20-an tuh ke 21, 22 saya minder luar biasa. Dan itu saya sempat saya malu ngomong bahasa Indonesia yang keaceh-acehan saya gitu. Dan itu membuat saya gimana ya, kenapa saya malu gitu. Dan itu yang ingin saya suarakan, bahwa logat kita, apapun perbedaan, gak usah malu. Kita bisa kok menonjolkan, kita bisa tampil, kita bisa memperlihatkan kelebihan kita tanpa malu dengan stigma-stigma gitu. Misalnya logat Aceh ke jelek gitu kan. Gitu. Padahal itu ini anak muda sangat merasakan sekali gitu. Kenapa sih pede-pede aja lah gitu kan. Padahal kita tinggal di Aceh Kak. Kenapa kita harus malu dengan itu kayak gitu. Benar. Mungkin ketika sekarang orang melihatnya itu kayak bercandaan ketika ada anak-anak SD gitu ya Kak. Apa kayak ngomong Aceh kali kok kayak gitu kan. Terus dia ngerasa, dan itu sebenarnya ya di kampung kita berhak ngomong kayak gitu gitu. Dan orang mungkin nggak nyadarin itu akan menjadi luka ya Kak, yang mungkin akan berulang ketika dia dewasa. Iya kan, berawal dari logat, kemudian dibully. Apa sih yang harus kita ini gitu kan. Saya Rima punya inner child nih. Terus Rima nggak pengen hal itu terjadi sebenarnya, tapi Rima mengulangin itu ke anak Rima. Itu gimana tuh Kak? Itulah yang ingin saya lakukan, karena saya pribadi punya inner child itu, dan saya punya anak 2, dan saya kadang meneriaki anak saya, dan itu suami langsung negur, jangan teriak sama anak. Dia bukannya menyalahkan saya, tapi dia bilang jangan kayak gitu, karena efek teriak itu nggak bagus kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk kalau saya belum bisa mengontrol diri kayak gitu. Saya tidak bisa diganggu kayak gitu dengan misalnya anak-anak ribut sementara saya sedang kerja, itu saya bisa temper sendiri gitu. Dalam artian saya belum bisa menyesuaikan diri gitu kan. Kenapa saya cepat temper, kenapa saya kadang sensitif, cepat sensitif, kadang saya nggak suka diabaikan, itu karena pengaruh masa kecil tadi itu, trauma masa kecil yang saya rasakan. Saya broken home. Jadi hal itu mempengaruhi sikap saya sekarang kepada anak gitu. Jadi seiring bertambah waktu, seperti sekarang saya menikah, punya anak, itu jadi pengalaman, jadi pelajaran gitu. Ketika saya merasa ada yang salah sama diri saya harus cari tahu kenapa, ada apa gitu. Apapun saya ikut, apapun itu, misalnya kayak berkumpul dengan di online YouTube gitu kan, saya melihat ibu-ibu parenting segala macam. Itu saya cari ilmunya, kemudian saya coba untuk menyembuhkan diri. Kalau misalnya saya masih bisa di tahap nggak usah ke psikolog dulu, udah saya cari obatnya sendiri. Karena saya suka melukis, saya coba lukisan ini sebenarnya kayak buku diary juga. Saya menulis gitu melalui lukisan, saya unek-unek saya tumpahkan di situ, kemudian saya kampanyekan. Setelah untuk diri saya sendiri, saya coba share ke orang-orang kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan melalui karya-karya gitu. Keren. Satu lagi tadi Rima menarik dari omongan Kakak, kalau misalnya
kakak ada support system gitu, suami. Mungkin kalau kita punya inner child, kita harus mungkin ada orang yang harus mengingatkan kita, gimana itu kak kira-kira? Itu penting. Orang yang mengingatkan kita itu penting, dan tergantung usia juga ya. Terkadang orang tua kita kadang ngingetin juga sebenarnya. Mungkin caranya yang mungkin nggak bisa kita bilang salah gitu ya. Cuman kadang jangan pergi, jangan pacaran, jangan ini, jangan itu, jangan. Mungkin dulu dia udah ngerasain itu, efek dari ini apa. Cuman cara penyampaiannya yang mungkin membuat anak itu jadi kayak kok keras sekali ibuku gitu kan. Sebenarnya penyampaian itu, dan itu ibu harus belajar sih kalau menurut saya. Sebagai orang tua kan sekarang nggak bisa ya sistem zaman. Kita harus komunikasi dengan anak, kita setara dengan anak ketika kita ngobrol gitu sama dia. Termasuk saya dengan anak saya yang kecil itu saya memposisikan diri saya itu seperti dia. Saya harus memahami dia kayak gitu. Baru dia bisa memahami kita. Begitu kira-kiranya. Menarik. Kalau misalnya balik lagi kak nih ke karya-karya yang kakak ngomongin perempuan seniman yang tinggal di Aceh. Seniman perempuan Dengan gambar-gambar kakak yang mungkin orang kayak kalau orang berarti sangat-sangat suka gitu. Mungkin orang kayak apa nih mata satu gitu. Mungkin orang mikir kan ada nggak sih kayak hambatan kayak gitu yang kakak rasain atau gimana? Hambatan sebagai seniman perempuan di Aceh itu pasti ada ya. Tapi sejauh ini saya benar-benar kayak bikin, bisa dibilang circle atau apalah gitu istilahnya. Saya benar-benar udah mengkat. Saya nggak cocok nih sama perkumpulan ini, jadi saya menghindar, tarik diri gitu. Jadi ketika ada kelompok yang nggak cocok, saya tarik diri gitu, dan saya coba nggak mau ada yang mengganggu apa yang ingin saya suarakan, walaupun saya kadang berada di atmosfer ataupun wilayah yang memang kadang nggak kurang support gitu dengan apa yang saya kerjakan sebagai seniman perempuan, melukis syariat Islam segala macam. Bahkan ada yang komen juga gitu kan, lukisan itu haram segala macam, nggak boleh, nanti neraka akibatnya gitu. Dan itu sebenarnya waktu itu umur 22 tuh saya bener-bener kayak down gitu. Tapi sekarang kan udah hampir kepala 3, ternyata itu nggak jadi masalah bagi saya sih. Itu udah pasti kalau misalnya apalagi di Aceh itu pasti banyak gitu kendalanya, dari gambar yang mungkin tidak ada jebak. Bahkan saya pernah melukis perempuan telanjang, dan itu ya saya nggak peduli sih sejauh ini. Karena kita berkarya ya kak, karya itu nggak ada batasannya. Kalau misalnya itu dari sisi masyarakat ya kak, kalau dari keluarga sendiri gimana kak? Kakak seorang ibu nih, punya anak 2 yang sangat-sangat imut nih tadi. Itu terhambat nggak sih kak? Kayak aku pribadi mikirnya kayak gini, kayak gitu. Kadang ini jatuhnya curhat ya itu. Karena aku kadang ngelihat nih perempuan yang kayak udah menikah, terus dia yang kayak meredam nih mimpinya. Tapi aku sangat menarik lihat kakak, kayak mungkin perempuan di kalangan kita tuh biasanya masuk kantor itu kan seniman gitu, mengambil langkah yang menurut aku keren kayak gitu, udah punya karya, bisa pameran, dan menjadi seorang ibu dari 2 orang anak yang sangat-sangat imut gitu. Gimana tuh kak? Alhamdulillah gitu ya. Tapi kan orang kadang melihat apa yang terlihat gitu kan. Sebenarnya kan nggak ikut hidup sama kita, apa kendala yang kita alami gitu di balik itu semua gitu kan. Positif negatifnya itu pasti ada sebagai manusia ya. Maksudnya kita bukan malaikat juga gitu kan, sebagai seorang perempuan, dan itu udah pasti. Saya masih di tahap belajar sih, karena sejauh dari karya-karya yang saya bikin, dari buku-buku yang kita baca, mendengar orang-orang yang inspiratif gitu kan, itu sangat mempengaruhi saya dalam mengambil misalnya kayak keputusan-keputusan kecil kayak gitu. Dan saya tetap yakin sih, maksudnya walaupun punya anak apa dengan sistem patriarki yang ada di sosial kita gitu kan, saya menyesuaikan diri sekali gitu, sambil saya campaign juga tentang kesetaraan kayak gitu. Mungkin saya praktek dulu di rumah saya gitu, saya praktekkan dulu di diri saya sendiri gitu ya. Kayak saya dengan suami itu saya rasa setara. Suami saya sekarang lagi di luar, jadi saya yang bekerja merawat anak. Tapi ketika saya ada pekerjaan, itu suami yang di rumah merawat anak kayak gitu. Jadi setara sih. Jadi kami saling support. Suami harus berkembang, maksudnya jangan stuck juga di rumah nggak bisa berkarya karena punya anak. Begitu juga saya gitu. Saya harus berkembang juga sambil kita bareng-bareng nih mendidik anak, membesarkan anak kayak gitu.
Support sistemnya harus kuat ya memang Kak. Harus komunikasi sih, jangan sampai tersinggung kayak gitu ya, sambil menjaga perasaan masing-masing kayak gitu. Oke, menarik. Itu kayaknya impian semua perempuan punya support system yang kuat ya Kak. Ya sih, maksudnya harus ini sih, komunikasi, bicarain baik-baik, pasti akan toleran. Oke. Kalau dari cerita Kakak tadi, ada nggak Kak kayak dari keluarga gitu menentang dari gambar gitu? Kakak udah sangat survive gitu ya. Dengan kayak gambarnya ada yang kayak nggak pakai jilbab kayak gitu, dengan telanjang kayak gitu ya. Kakak menanggapinya kayak mana? Saya pernah melukis perempuan payudaranya itu terlihat kelihatan gitu kan di depan tante saya, dan dia biasa aja. Kemudian kemarin salah satu ini di Dancing Shadow di Museum Macan itu ada perempuan telanjang juga. Kemudian ada aksara Arab Jawa kalau di Aceh, dan itu aksara Jawa itu nenek saya yang bikin. Jadi seorang nenek yang bisa open mind seperti itu luar biasa sih menurut saya. Maksudnya mau menerima gitu, tapi saya menjelaskan maksud cowok cewek telanjang ini apa, kayak gitu segala macam. Kalau Kak sebagai perempuan sendiri pernah sih Kak merasa sesuatu hal yang nggak nyaman gitu di Aceh kayak gitu? Sebagai perempuan nggak nyaman, itu udah pasti. Di sosial kita ini jelek sekali ya. Misalnya kalau saya keluar, makanya saya nyaman sekali di studio dengan kepribadian intro tadi. Saya nyaman sekali di kota kecil ini gitu kan. Tapi jangan sampai kita di kota kecil malah nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Walaupun kita di akuarium gitu kan, di kota kecil, tapi kita bisa kok berkembang. Karena saya ngerasa gini, saya pernah kok kerja di luar, saya pernah jadi jurnalis juga kayak gitu. Kemudian pernah kerja di, sebenarnya saya advokat juga, cuman belum, udah disumpah cuman belum berpraktik aja. Tapi saya lihat atmosfer di sini cocok apa enggak gitu di saya. Jangan nanti saya bekerja di luar malah enggak enak gitu kan. Dan itu saya ini sekali sih, dengan trauma-trauma masa kecil segala macam itu saya nggak mau berlipat tadi, traumanya malah berlipat gitu. Jadi saya benar-benar orangnya selektif sekali gitu dalam mencari apa gitu yang cocok buat saya. Karena sejauh ini saya lihat lingkungan di sini memang kurang sih, kurang, itu bahasa kejamnya gitu ya, memang kurang, patriarki sekali, nggak ada keadilan. Perempuan itu kayak di nomor 2-kan, dan suara kita itu memang tidak begitu terdengar kayak gitu, dan itu menurut saya kejam di sini gitu. Betul. Ya. Apalagi kita tinggal di Aceh gitu ya Kak, yang kayak orang-orang selalu mengaitkan tuh dengan agama gitu, dan melupakan nih kalau punya manusia ini juga punya hati. Iya, sebenarnya kalau saya pelajari Islam, saya pelajari semua agama ya. Tapi saya sebenarnya nggak berhak juga untuk ngomong kayak gini karena saya nggak paham begitu banyak juga tentang agama. Tapi saya belajar semua agama. Saya lihat semua agama itu mengajarkan sama gitu. Yang berbeda mungkin Tuhannya aja, mungkin itu Tuhannya yang berbeda. Tapi apa yang diajarkan itu tentang kedamaian, tentang toleransi. Dan Islam itu sebenarnya sangat indah kalau menurut saya ya. Dan Nabi itu sangat open mind sekali. Dan ketika orang membungkus agama untuk tujuan kepentingan politik gitu dan mempengaruhi semua rakyat yang ada di sini, itu kejam sekali sih. Untuk kepentingan pribadi kita kok menyusahkan kita. Itu sih jadi kesadaran politik kita sebagai perempuan, masyarakat awam itu harus sih kayak gitu. Kita harus punya itu supaya kita tahu kita di sini kita produk politik ini gitu. Agama kita itu di sini produk politik gitu, bukan agama yang ada di Al-Quran. Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat open mind itu jangan dipermainkan sama mereka, jangan jual ayat itu gitu untuk kepentingan mereka. Terlalu banyak kegiatan atau apa yang mengatasnamakan agama ya Kak. Jadi yang kayak sebenarnya bukan orang-orang anti agama kayak gitu, tapi kenapa ya balik lagi ya Kak bilang mempolitikan agama itu sendiri. Iya, gitu saya ya. sangat tersinggung. Pernah menyuarakan juga dalam gambar ya, misalnya kayak perempuan nggak boleh keluar malam, kemudian tidak boleh duduk ngangkang, bahkan manekin aja tidak boleh, manekin perempuan di pasar Aceh atau di pasar gitu kan, karena mengganggu syahwat gitu. Dan itu siapa salah manekinnya gitu, itu sih yang bikin saya sekarang kok itu ya mau bilang. Tapi itu hal yang sangat-sangat betul Kak. Kayak Rima selalu sering merasa yang kayak
ketika ada pelecehan gitu, orang tua tuh tetap membela si anak laki. Padahal dia harusnya bukan menyalahkan si perempuan, dia harusnya mengedukasi anaknya kalau itu adalah salah. Itu yang sangat-sangat kurang di Aceh kayak gitu. Terus yang kayak menyalahkan kita gitu dengan celana. Kan kita juga pengen beraktivitas dengan luasa gitu. Iya, benar-benar itu sih. Dan Cutnya Din Laksamana Malayati itu tidak berperang dengan jubah besarnya gitu. Dia memakai pakaian yang sangat nyaman untuk mereka berperang gitu kan pada masa itu. Dan itu sih yang saya tahu tentang pahlawan kita yang sangat luar biasa itu gitu ya. Jadi nggak bisa sih tolak ukur dari pakaian. Kenapa misalnya dia diperkosa karena pakaiannya itu nggak bisa. Yang harus diperbaiki itu tadi edukasi itu. Kita harus edukasi. Misal kayak anak laki-laki juga harus kita edukasikan ya. Kemudian pentingnya apa ya tadi penyembuhan ya. Saya kan bicara trauma. Pentingnya trauma itu sembuh itu sangat penting sekali. Misalnya kayak kasus pelecehan seksual ya, anak kecil yang mengalami pelecehan seksual, anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, apabila mereka tidak disembuhkan, maka kalau misalnya udah gede itu mereka akan berpotensi menjadi pelaku. Gitu. Jadi setiap orang yang melakukan pelecehan seksual itu bisa jadi mereka di masa lalu adalah korban. Jadi pentingnya di sini sembuh. Jadi itu pemerintah harus membuka mata sih. Sembuhnya itu bagaimana ya? Cari tahu di aturan sudah ada, melalui psikolog segala macam kayak gitu. Prosedur hukum itu sudah mengatur itu kan, tinggal dijalankan dengan baik. Itu sih. Karena hal-hal yang kayak gitu balik lagi sih Kak, itu hal yang sering ditoleransi gitu. Hal-hal yang perlu ditoleransi tidak ditoleransi. Benar. Jadi apalagi anak-anak kecil ini yang kayak dia namanya lagi masih kecil gitu, mereka nggak tahu itu luka apa, semakin besar ya luka itu semakin melebar gitu. Gitu. Kakak sendiri punya inner child kayak gitu, Rima juga punya kayak gitu. Kakak menanggapi setelah dewasa ini gimana Kak? Melihat luka-luka masa lalu itu kayak gitu. Terus kita juga nggak bisa yang kayak kita juga pengen hidup menghilangkan ini inner child kita. Gimana sih Kakak cara ngontrolnya itu? Gini ya, saya pernah baca kalau luka itu nggak bisa hilang kayak kita amnesia gitu ya. Hilang, sembuh itu nggak akan sembuh. Cuman kita ada cara untuk berdamai dengan luka-luka itu gitu. Dan itu saya berjuang dari saya kecil sampai dari saya sadar gitu ya. Kalau saya nggak baik-baik aja dari SMA sampai sekarang itu saya masih di tahap penyembuhan diri dengan segala konsekuensi yang saya terima. Saya pernah bermasalah dengan teman saya. Saya pernah jahat gitu istilahnya kalau dalam lingkungan pertemanan. Saya pernah toksik juga. Dan itu jadi pelajaran gitu buat saya. Itu sebenarnya luka saya yang belum sembuh, dan saya juga pernah mengalami gangguan panik juga kayak gitu dari trauma-trauma itu, dan hubungan saya dalam sosial itu sangat jelek sekali gitu efek dari inner child itu. Makanya saya coba menjembatani itu dengan karya gitu. Karya itu benar-benar bikin healing ya istilahnya, menyembuhkan gitu. Dan itu saya masih dalam proses itu sampai sekarang. Berdamai ya, paling penting itu berdamai ya. Bisa memaafkan. Maksudnya saya nggak mungkin juga menyalahkan orang yang buat saya luka terus menerus gitu kan. Saya harus memaafkan dia, saya harus damai, dan saya harus syukur dengan apa sih sekarang yang sudah saya dapatkan gitu. Oke. Dengan karya Kak sebanyak ini, pengen ada karya apa lagi nih Kak ke depannya kira-kira? Ada nggak bayangan kayak mau buat apa gitu? Gitu ya. Jadi saya ada proyek bersama juga. Nanti di Hari Perdamaian Aceh 15 Agustus itu kami bikin letter of hope. Kami bikin surat harapan dari korban-korban konflik Aceh, itu nulis surat gitu untuk pemerintah. Di situ ada surat harapan kita selama damai. Kan mereka kemarin kayak di Dancing Shadow yang saya jelaskan itu bahwa traumanya itu belum sembuh, mereka belum dapat keadilan. Itu sih yang pengen kita suarakan, dan saya di situ akan menggarap karya
karya tentang perdamaian itu, Letter of Hope itu. Kemudian yang ini insya Allah saya masih dalam proses juga untuk dipamerkan di salah satu galeri yang ada di Jakarta. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang punya inner child juga? Kan inner child beda-beda gitu. Tapi dari Kakak ada yang ingin disampaikan nggak selain karya-karya kayak yang bagus, sangat-sangat bagus sih kalau menurut Rima? Terima kasih. Kalau pesan apa ya? Satu aja, jangan pernah takut gitu. Dan jangan pernah takut salah gitu ya. Karena orang yang punya inner ini pasti ada masalah gitu di sosialnya. Jadi jangan pernah takut akan hal itu, jangan merasa bersalah. Jangan merasa bersalah kita itu seolah kayak kadang jahat, toksik gitu ya. Kita bisa kok berdamai, kita bisa kok keluar dari toksik itu. Mungkin kita jadi pribadi toksik gitu ya. Misalnya istilahnya saya ngalamin itu, saya ngerasa diri saya toksik. Kita bisa keluar dari itu dengan cara kita belajar gitu. Mau gitu dengan mengalahkan ego gitu ya. Harus tahu kalau diri kita itu kita punya kesalahan kayak gitu. Kita bisa untuk memperbaiki diri gitu, untuk berkembang, berkarya segala macam. Apalagi untuk anak muda yang masa depannya itu masih sangat panjang sekali gitu ya. Itu kita punya kesempatan sih, siapapun sih, mau ada inner child atau enggak, itu kita punya kesempatan untuk berkembang, mau perempuan mau laki-laki kayak gitu. Satu lagi dong, kasih masukan untuk program Aku Berani Cerita dari dan tanggapannya Budi. Oke, menurut saya Aku Berani Bercerita ini luar biasa sekali gitu ya. Saya sangat kalau di Aceh itu saya suka sekali dengan penulis Reza Kamila. Melalui bukunya saya berani bilang tidak. Ya, mungkin seperti itu tuh luar biasa sekali. Itu salah satu bentuk buku yang saya rasa dia berani sekali gitu bicara melalui bukunya itu ya. Dan itu saya pribadi merasa luar biasa sekali. Dan dengan adanya podcast ini, itu saya rasa sangat membuka mata sekali sih. Karena jarang ya yang mengangkat isu-isu yang berbeda gitu ya. Saya lihat ada perempuan ngomongin feminis, ada laki-laki ngomongin feminis gitu di podcast kalian. Kemudian ada yang berbicara tentang agama juga, minoritas. Dan itu luar biasa sih. Dan hari ini kalian mengundang saya sangat berterima kasih sekali. Mau mendengar gitu. Apa sih selama ini yang saya pendamkan gitu ya. Dan itu luar biasa. Jadi kayak sebuah wadah di mana kita berani gitu. Berani berbicara. Berani berbicara. Aku juga kayak betul ya, kayak orang-orang sebenarnya kita juga harus memperjuangkan hak orang lain ya Kak. Mungkin orang-orang di luar sana nggak bisa nih tahu kalau misalnya dia punya inner child sendiri kayak gitu. Mungkin dengan karya-karya yang Kakak ini orang-orang akan lebih mengerti dan open minded dengan apa-apa yang udah terjadi gitu. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman mau lihat karyanya Kak Arifa bisa di Instagramnya Kak Arifa ya. Itu sungguh ini kayak menarik gitu gambarnya, menarik gambarnya, foto Kak Arifa juga menarik. Selanjutnya bisa lihat di Instagram Kak Arifa, apa nama Kak? Arifa Safura. Arifa Safura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini juga mengena di hati teman-teman semua. Terima kasih.